Halo para guru kebanggaan Indonesia, jumpa kembali di pelatihan membangun dan memperkuat keterampilan interpersonal. Di video bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai teknik berkomunikasi secara tertulis dan teknik berkomunikasi secara nonverbal. Anda sudah mempelajari bagaimana komunikasi dalam bentuk verbal dan dalam bentuk mendengarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi secara tertulis. Pada komunikasi secara tertulis bisa dilakukan dalam format pesan singkat. Ini seperti melalui SMS atau WhatsApp atau layanan lainnya, surat elektronik atau surat biasa, baik yang ditulis tangan atau menggunakan komputer, dan memo. Seorang guru perlu memiliki kemampuan berkomunikasi secara tertulis dengan baik. Salah satu tugas Anda adalah memberikan komentar dan umpan balik pada tugas, pada hasil ujian tulis siswa, atau bahkan pada rapor siswa. Bentuk umpan balik dengan komunikasi tertulis di masa modern dapat melalui email atau surat elektronik, pesan singkat di WhatsApp, atau informasi resmi yang ditayangkan di situs web sekolah. Dalam komunikasi tertulis ini, rambu-rambu dan etikanya kurang lebih sama dengan komunikasi verbal. Ketika memberikan umpan balik tertulis kepada siswa, Anda tidak boleh memberikan komentar yang menghancurkan harapan siswa, sehingga menjadikan mereka demotivasi untuk belajar. Berikut adalah contoh bagaimana memberikan komentar tertulis kepada siswa. Ini adalah contoh komentar untuk siswa yang sudah memenuhi harapan guru. Ini adalah contoh komentar untuk siswa yang perlu perhatian untuk meningkatkan prestasi dan motivasi belajar di tahun depan. Sedangkan ini adalah contoh komentar untuk siswa yang melalui tahun ini dengan kerja keras dan butuh dukungan. Anda sudah mempelajari bagaimana berkomunikasi secara verbal yang tepat, bagaimana mendengar dengan penuh perhatian, dan bagaimana berkomunikasi secara tertulis. Selanjutnya, masih ada satu bentuk komunikasi yang perlu Anda kuasai, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal disebut juga bahasa manual. Ini merupakan proses mengirim dan menerima pesan tanpa menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal bisa disampaikan melalui ekspresi wajah dan tatapan mata, vokal meliputi volume suara, kecepatan berbicara, dan intonasi, gestur tubuh, waktu dan artefak yang ada di sekitarnya. Perhatikan gambar-gambar ini. Berdasarkan ekspresi wajah dan tatapan matanya, Anda bisa membedakan mana pesan yang disampaikan oleh wajah-wajah ini bukan? Marah, sedih,
takut, dan bahagia. Jelas ya perbedaannya? Dan ketika orang tersebut berbicara, Anda bisa mengidentifikasi emosinya melalui intonasinya saat berbicara. Lalu gestur tubuhnya seperti apa? Jika Anda bisa menerjemahkan sinyal-sinyal nonverbal ini dengan baik, maka saat Anda akan berkomunikasi dengan orang yang dimaksud, pesan yang ingin Anda sampaikan atau Anda bahas bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, demikianlah akhir dari pembahasan ini. Dengan mengembangkan kemampuan mendengarkan, menulis, dan memahami bahasa nonverbal dapat memperkuat kemampuan interpersonal Anda. Salam luar biasa dan terima kasih.